Halo teman-teman, apa kabar nih? Gimana persiapan kalian untuk ujian SKB-nya yang bulan depan akan segera dimulai? Nah, teman-teman, di sini seperti berita yang sudah tersebar ya bahwa Kemenpan RB ini sudah mengeluarkan kisi-kisi untuk SKB CPNS 2019 ini untuk formasi-formasi yang terkait. Nah, buat kalian yang ingin melihat atau mendownload kisi-kisi mengenai jabatan yang kalian lamar untuk persiapan amunisi untuk ujian SKB bulan depan, kalian bisa mengklik link yang ada di sini atau mengetik manualnya di browser juga bisa ya yang ini teman-teman. Nah, kalian perhatikan penulisan huruf besar huruf kecilnya ya agar bisa masuk ke link tersebut. Nah, di situ ada semua formasi yang diberikan kisi-kisinya oleh Kemenpan RB. Tapi pada video kali ini saya akan membahas dulu mengenai kisi-kisi keguruan beserta dengan contoh soalnya. Jadi simak terus sampai habis ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Nah, jadi ini ya tampilan suratnya untuk yang sudah mendownload di link tadi. Akan ada tampilan seperti ini yang bisa kalian download. Halnya itu materi pokok soal seleksi kompetensi bidang atau SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Nah, jadi di surat surat Menteri Permenpan RB ini ada banyak kisi-kisi untuk CPNS berbagai formasi untuk CPNS 2019 ini yang bisa kalian pelajari untuk persiapan SKB kalian bulan depan. Nah, ini isi suratnya bisa kalian baca nanti setelah mendownload kisi-kisi ini. Nah, kemudian di bawah sini akan ada berbagai jabatan untuk kalian pelajari kisi-kisinya sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Di sini ada 74 halaman ya. Tapi karena di video kali ini kita hanya akan membahas dulu mengenai kisi-kisi untuk formasi guru ahli pertama CPNS 2019 ini. Jadi kita langsung aja mencari untuk formasi guru ya, apa saja sih kisi-kisi yang harus kita pelajari untuk persiapan SKB itu. Nah, untuk kisi-kisi guru ini kita langsung aja cari kalau nggak salah dia ada di urutan ke 53 ya. Oke, ini dia untuk guru ahli pertama, kisi-kisinya ada di urutan ke-53 ya. Jadi ini semua untuk formasi guru ya, untuk CPNS 2019 ini dia kisi-kisinya berdasarkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2009. Materi pokok yang akan diujikan nanti ketika SKB meliputi kompetensi guru. Yang pertama adalah tentu saja kompetensi pedagogik guru, pemahaman terdidik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, poin yang kedua tentu saja adalah mengenai kompetensi profesional guru, meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dulu mengenai kompetensi pedagogik yang mencakup mengenai kemampuan pemahaman terhadap peserta didik. Nanti akan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya mengenai perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dan seterusnya ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja ke soal dan pembahasannya ya. Dan ya teman-teman, jangan sungkan untuk memberikan kritik dan saran dengan komen di bawah ya kalau misalnya ada kekeliruan yang ada di video ini. Nanti kita diskusikan sama-sama karena kita sama-sama belajar. Nah, jadi teman-teman, memahami peserta didik adalah merupakan suatu sikap yang harus dimiliki dan dilakukan oleh guru agar guru dapat mengetahui aspirasi ataupun tuntutan peserta didik yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program yang tepat bagi peserta didik.
Sehingga kegiatan pembelajaran pun tentu memenuhi kebutuhan dan minat para peserta didik dan tepat berdasarkan dengan perkembangan para peserta didik. Oke, kita langsung aja masuk ke soalnya ya. Soal nomor 1, setiap individu tidak sama. Perbedaan individu ini menyebabkan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas yang sering disebut sebagai kesulitan belajar. Ada faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Salah satunya yaitu kesulitan intelijensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut digolongkan ke dalam faktor apakah A. Kondisi fisik dan kesehatan, B. Intelektual, C. Sosial, D. Keluarga, atau yang E. Ekonomi. Nah, tentu saja di sini sudah bisa diketahui ya bahwa kesulitan intelijensi yang rendah dan terbatas itu termasuk dalam kesulitan belajar yang digolongkan dalam faktor yang B, faktor intelektual. Nah, jadi teman-teman, kesulitan belajar ini merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik. Bisa disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi seperti faktor intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan siswa tidak mampu berkembang atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa ini sendiri terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor kondisi fisik dan juga kesehatan. Termasuk di sini adalah kondisi kelainan seperti kekurangan gizi pada ibu hamil, bayi dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Yang kedua adalah faktor intelektual, merupakan intelijensi yang rendah dan juga terbatas. Yang ketiga, faktor sosial adalah pengaruh dari teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Yang keempat adalah faktor keluarga, seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kekurangan dukungan belajar dari orang tua juga bisa menjadi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 2. Sejauh ini masih banyak pendidik yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan cara konvensional klasikal atau kebiasaan umum atau kelasimannya. Padahal peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam. Ada yang cenderung visual, auditori, dan ada yang cenderung kinestetik. Adapun cara yang dapat memenuhi ketiga tipe gaya belajar tersebut, guru perlu melakukan apakah A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, B. Menggunakan program audio dan modul, C. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan, atau yang E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Oke, jadi kita pahami dulu soalnya di sini kasusnya ada 3 gaya belajar dalam satu kelas tersebut. Jadi tiap siswa itu berbeda-beda ya. Ada yang visual atau siswa tersebut lebih senang melihat. Jadi ini lebih cenderung ke indera penglihatan atau mata. Kemudian ada yang lebih cenderung auditori. Di sini lebih kepada indera pendengaran. Artinya siswa lebih senang gaya belajar mendengar. Nah, selanjutnya ada yang cenderung kinestetik. Nah, kalau kinestetik ini lebih kepada gaya belajar yang praktek atau gaya belajar yang cenderung menggunakan gaya fisik melibatkan aktivitasnya secara langsung. Biasanya gaya belajar ini menggunakan gerakan tubuh, sentuhan, dan merasakannya sendiri. Misalnya saja pada gaya belajar kinestetika, siswa suka dengan olahraga secara langsung atau langsung ke lapangan untuk berolahraga. Nah, selanjutnya kita lihat choice-nya. A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kalau ceramah, diskusi, dan tanya jawab itu kan lebih cenderung ke auditori ya.
Kemudian yang B menggunakan program audio dan modul. Di sini tidak mencakup ketiganya. A dan B ini tidak mencakup dari ketiga gaya belajar siswa yang diminta pada kasus. Artinya kalau yang A di sini lebih kepada auditori, begitu juga yang B dia lebih cenderung kepada visual dan juga auditori. Artinya yang kinestetik ini belum mencakup di B. Dan selanjutnya yang C menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket juga bukan. Yang D menggunakan media audio, video dan percobaan. Di sini jawabannya tentu saja yang D ya, karena di sini sudah mencakup ketiga gaya belajar yang ada pada kasus, yaitu ada audio untuk auditori, video tentu saja untuk siswa yang lebih cenderung untuk gaya belajar yang visual, dan percobaan untuk siswa yang lebih cenderung untuk gaya belajar kinestetik. Selanjutnya soal nomor 3. Besok adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Hasan telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan Pak Hasan tersebut telah menunjukkan bahwa Pak Hasan memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama pada aspek apakah A. Status sosial, B. Kemampuan awalnya, C. Minat, D. Motivasi, atau yang E. Etnik. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini tentu saja dari kelima choice di sini jawaban yang tepat adalah yang E ya, etnik, karena berhubungan dengan cara Pak Hasan ingin mengajarkan kepada siswanya mengenai keanekaragaman yang ada di Indonesia dengan mengenakan baju daerah masing-masing. Dan tentunya hal tersebut akan dapat menanamkan rasa saling menghargai antar sesama siswa yang memiliki mungkin latar belakang yang berbeda-beda ya. Soal nomor 4. Suatu ketika saat pembelajaran bahasa Indonesia sedang berlangsung, setiap kelompok ditugaskan untuk memaparkan hasil diskusinya. Setiap di akhir kelompok yang tampil, Pak Hasan selalu bertepuk tangan dan memuji penampilan peserta didiknya. Hal ini menandakan bahwa Pak Hasan memperhatikan karakter peserta didik, terutama aspek apakah A. Minat, B. Motivasi, C. Perkembangan moral, D. Perkembangan kognitif, E. Gaya belajar. Nah, untuk soal nomor 4 yang mana nih kira-kira jawaban yang tepat, teman-teman? Ya, tentu saja di sini jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu Pak Hasan memberikan motivasi kepada siswa. Nah, jadi dalam pembelajaran itu guru juga berperan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar lebih semangat untuk belajar. Nah, di sini salah satu caranya adalah Pak Hasan melakukan tepuk tangan atau memberikan tepuk tangan dan juga pujian terhadap penampilan dari peserta didiknya. Nah, jadi pemberian pujian ini juga merupakan bentuk reward atau penghargaan Pak Hasan ini kepada peserta didik. Karena seperti yang diketahui bahwa dalam proses pembelajaran itu, pemberian reward memiliki arti penting karena sifatnya itu harus dapat bersifat mendidik, memotivasi, dan memperkuat perilaku dan mampu mendorong peserta didik mengambil inisiatif dalam meningkatkan semangat belajarnya. Jadi jangan kira kalau reward itu tak hanya muluk dengan pemberian hadiah secara fisik ya, tapi pemberian pujian juga adalah merupakan suatu reward yang tak ternilai untuk meningkatkan semangat belajar bagi peserta didik. Nah, tujuan dari pemberian reward untuk peserta didik ini juga yang pertama adalah tujuannya meningkatkan perhatian. Yang kedua dapat memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga dapat meningkatkan dan memotivasi peserta didik itu sendiri. Yang keempat mengendalikan dan mengubah tingkah laku belajar yang kontraproduktif ke arah tingkah laku yang belajar produktif. Kemudian mengatur dan mengembangkan peserta didik dalam belajar, mengarahkan cara berpikir tingkat tinggi, serta menguatkan tingkah laku positif dari peserta didik itu sendiri.
Kita lanjut ke soal nomor 5. Ada banyak jenis kesulitan atau gangguan belajar yang seringkali ditemui dalam perkembangan seorang peserta didik. Antara lain, peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan belajar tersebut termasuk jenis kesulitan belajar apakah A. Sosial emosional, B. Akademik, C. Simbolik, D. Non-simbolik, atau yang E. Abstrak. Ya, yang tepat di sini adalah kesulitan yang terjadi pada kasus ini adalah yang B ya, yaitu akademik. Nah, jadi teman-teman ada 4 jenis ya gangguan belajar dalam perkembangan seorang anak itu. Yang pertama adalah kesulitan belajar akademis, yaitu meliputi kesulitan belajar dalam membaca, menulis, dan berhitung seperti yang ada pada soal tadi. Yang kedua, gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Yang ketiga, gangguan non-simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena mengalami kesulitan untuk mengulangi kembali apa yang telah dipelajarinya. Yang keempat, gangguan sosial emosional, yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak itu sendiri. Lanjut ke soal nomor 6. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan belajar yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar ini timbul karena materi bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain apakah A. Mengatur tempat duduk siswa, B. Melaksanakan remedial, C. Menggunakan alat peraga atau media belajar, D. Menciptakan suasana belajar menyenangkan, atau yang E. Memarahi siswa. Nah, jadi teman-teman, untuk soal nomor 6 ini, jika kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut timbul karena materi yang bersifat abstrak, sehingga siswa atau peserta didik sulit untuk memahami materi tersebut, maka upaya yang dilakukan guru yaitu tentu saja yang C, menggunakan media atau alat peraga dalam pembelajaran. Nah, jadi sehingga materi yang diajarkan tersebut sudah tidak bersifat abstrak tapi sudah nyata atau real di depan mata siswa karena dia sudah melihat materi yang dimaksud oleh guru ini yang ini. Dia sudah bisa melihat dari media atau alat peraga yang digunakan oleh guru tersebut sehingga siswa dapat lebih memahami materi yang diajarkan. Lanjut ke soal nomor 7. Guru meminta peserta memilih tokoh favorit dan menuliskan karakteristik tokoh yang bisa diteladani. Hal ini untuk menstimulasi kecerdasan. Apakah A. Verbal linguistik, B. Visual spasial, C. kinestetis, D. Interpersonal, atau yang E. Intrapersonal. Nah, untuk soal nomor 7 tentu saja di sini jawaban yang tepat adalah kecerdasan interpersonal, yaitu yang D. Kecerdasan interpersonal ini merupakan kemampuan dalam memahami diri termasuk stimulasi untuk menjadikan diri menjadi lebih baik berdasarkan keteladanan maupun motivasi yang didapat dari orang lain. Dan teman-teman, penjelasan mengenai verbal linguistik, visual spasial, kinestetis maupun intrapersonal ini bisa kalian simak di video sebelumnya yang sudah pernah saya buat yang membahas mengenai soal SKB kemampuan pedagogik guru. Nanti linknya akan saya simpan di description box. Kalian bisa menonton di video tersebut karena sudah ada beberapa soal yang saya buatkan untuk contoh kasus dari soal-soal tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Rasi selalu mendapatkan nilai 100 ketika ulangan matematika, mendapatkan juara 1 ketika mengikuti lomba matematika. Ia memang sangat menyukai pelajaran matematika yang menggunakan logika dan keterampilan berhitung. Namun, ia mengalami kesulitan ketika pelajaran menyanyi dan menggambar, sehingga nilainya kurang dari KKM.
Jenis kesulitan belajar yang dialami Rasi disebut apakah A. Learning disorder, B. Learning dysfunction, C. Learning disabilities, D. Underachiever, atau yang E. Slow learner. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang tepat di sini adalah yang A, learning disorder. Di mana learning disorder ini artinya adalah kekacauan belajar, yaitu respon yang bertentangan dengan biasanya. Di sini misalnya saja ahli seni disuruh mengerjakan matematika, otomatis dia tidak akan mampu ya. Nah, yang B adalah learning dysfunction atau kesulitan pada proses belajar yang berfungsi baik walaupun tidak ada gangguan mental, fisik, dan lain-lain. Nah, pada learning dysfunction ini sebenarnya siswa tersebut mampu atau bisa, tetapi dia kurang berlatih atau tidak berlatih sama sekali. Nah, selanjutnya yang C, learning disabilities, ini adalah ketidakmampuan belajar siswa yang mengacu kepada gejala ketika peserta didik tersebut tidak mampu untuk belajar. Yang D, underachiever, adalah sebenarnya di sini adalah IQ siswa tersebut tinggi, tetapi siswa tersebut setara dengan siswa yang IQ-nya rendah. Nah, yang E, slow learner, adalah siswa lambat dalam proses belajar. Artinya di sini siswa butuh waktu lebih lama daripada siswa yang lain yang IQ-nya sama. Soal nomor 9, sejak semester genap ini, kepala sekolah mewajibkan pergeseran tempat duduk. Akibat kebijakan tersebut, Lani yang biasa duduk barisan depan harus merasakan duduk di barisan belakang. Hal tersebut mengakibatkan Lani mengalami kesulitan belajar sehingga nilai-nilai Lani menurun hingga di bawah KKM. Setelah diselidiki oleh wali kelasnya, ternyata Lani mengalami gangguan pendengaran dan mengalami cacat mata miopi. Kesulitan belajar yang dialami Lani disebabkan oleh faktor apakah A. internal, B. eksternal, C. sosial, D. ekonomi, atau yang E. kultural. Nah, jadi untuk soal ini tentu saja jawaban yang tepat ya adalah yang A, kesulitan belajar internal. Nah, jadi untuk kesulitan belajar dari faktor internal ini, misalnya saja adalah gangguan fisik ya, mencakup gangguan fisik seperti panca indera, cacat tubuh, serta termasuk juga ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, misalnya merasa tidak aman, tidak bisa menyesuaikan diri, dan lain-lain, serta sikap salah seperti membolos atau malas. Nah, kemudian untuk faktor eksternal, misalnya saja di sini datang dari keluarga yang tidak harmonis, metode mengajar guru yang kurang tepat, kurikulum yang kurang sesuai, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang sosial adalah dari hal atau teman pergaulan sehari-hari, dan yang ekonomi di keluarga. Soal terakhir 10, seorang anak yang tidak mampu membangun kerjasama dalam kelompok, dia cenderung menguasai forum dan tidak memberi kesempatan kepada teman-temannya. Jika teman lain berhasil mengendalikan diskusi, dia lebih memilih bekerja mandiri. Anak seperti itu bermasalah dalam hal perkembangan. Apakah A. kognitif interaksional, B. sosial emosi, sosial kognitif, atau yang E. psikomotorik? Nah, untuk soal terakhir ini tentu saja jawaban yang tepat untuk kasus siswa tersebut yang cenderung menarik diri untuk bekerja sama dengan teman-temannya adalah masalah yang B ya, sosial emosional. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.